Alternatif Pembangunan Daerah. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah melalui digitalisasi transaksi keuangan daerah, pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menggelar high level meeting tim percepatan perluasan digitalisasi daerah dan kick-off gerakan bayar pajak dan retribusi daerah secara non-tunai. Kegiatan ini berlangsung di ruang pola kantor Bupati Polewali Mandar, Rabu 13 Agustus 2025. Digitalisasi transaksi pemerintah daerah dapat memberikan beberapa manfaat, seperti meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta mengurangi potensi kebocoran pendapatan. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah lain dalam meningkatkan serapan pajak dan retribusi melalui non-tunai. Hadir dalam kesempatan tersebut dari berbagai pihak, termasuk Bupati Polewali Mandar, perwakilan Bank Indonesia Cabang Sulawesi Barat, pimpinan Cabang Bank Sulselbar, Ketua DPRD, penjabat sekretaris daerah, para asisten, staf ahli, para pimpinan OPD, tim TP2DD Kabupaten Polman, para camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Polewali Mandar. Gerakan bayar pajak dan retribusi daerah secara non-tunai ini diresmikan secara langsung oleh Bupati Polewali Mandar Haji Samsul Mahmud. Bupati Polewali Mandar menekankan pentingnya pemerintah daerah menjadi terdepan dalam memperkenalkan perkembangan teknologi bagi masyarakat seperti program digitalisasi transaksi. Luar biasa, itu dari sisi pemerintah harus bisa adaptif, bukan hanya pemerintah bisa hanya mengikuti perkembangan, tetapi tentu menjadi terdepan dalam berinovasi. Kemarin kami dengan Pak Sekda, asisten 3 dengan Badan Pendapatan Daerah serta Bank BPD di Makassar, ini membahas masalah digitalisasi, terutama retribusi pajak pendapatan kita yang menjadi faktor penunjang dari PAD kita di Kabupaten Polewali Mandar. Saya tahu bahwa panitia tadi menyampaikan tidak ada cara lain, apalagi perkembangan yang begitu sangat masif. Tentu pendekatan teknologi tidak bisa ditawar-tawar. Itu tantangannya berat, terutama masyarakat kita di Kabupaten Polewali Mandar. Saya tahu bahwa pendekatan teknologi yang mungkin belum merata. Nah, ini juga yang saya kira menjadi kerja-kerja kita bersama untuk bisa memperbaiki, karena ke depan ini terutama penganggaran di daerah kita itu akan terfokus bagaimana PAD kita untuk dikelola dengan baik dan bisa terus bertumbuh. Caranya adalah bagaimana PAD kita di Kabupaten Polewali Mandar dikelola dengan baik, dikelola dengan transparan, efektif dan akuntabel. Itu dengan pendekatan teknologi, dengan aplikasi yang kemarin di Makassar kita sudah bertemu dengan PD Pasar Makassar, dengan Kepala Bapenda kemarin juga. Mereka target capaiannya Bapak Ibu sekalian itu naik sampai 100%, yang tadinya mungkin semi, tetapi dengan pendekatan teknologi itu bisa naik 100%. Kebocoran ini akan bisa kita atasi. Saya tahu bahwa tantangan kita di Polewali Mandar tentu berat, tetapi niat kita dan kerja-kerja keras kita insya Allah saya yakin akan bisa kita atasi, tentu dengan kolaborasi terutama BI Provinsi Sulawesi Barat dan
pimpinan Pak BPD, yang tentu yang menjadi mitra Pemda selama ini, dan semua pihak, para pimpinan OPD, para camat, para lurah, para kepala desa, untuk kita bersinergi bersama-sama membangun daerah kita Kabupaten Polewali Mandar. Tentu hari ini saya sangat mengapresiasi selaku bupati, dan saya bangga dan saya resmikan gerakan bayar pajak dan retribusi daerah secara tunai. Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar, Alimuddin, menjelaskan bahwa peluncuran gerakan pembayaran pajak dan retribusi secara non-tunai menandai dimulainya periode pembayaran pajak yang lebih mudah dan nyaman bagi masyarakat. Bupati tadi sudah melaunching gerakan pembayaran pajak dan retribusi secara non-tunai. Ini menandakan bahwa mulai hari ini periode sampai 5 Oktober nanti kita beri kesempatan kepada para wajib pajak termasuk retribusi untuk meningkatkan transaksi pembayarannya, karena ini tidak hanya memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak, tetapi dalam pemenuhan kewajiban itu kita berikan reward, ya, yang sepenuhnya didukung, disupport oleh perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat dan Bank Sulselbar Kabupaten Polewali Mandar. Tentu ini hanya membentuk untuk bagaimana melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak secara cepat. Tetapi secara umum bahwa kami mengharapkan seluruh masyarakat, pelaku usaha yang merupakan wajib pajak, apakah itu di restoran, rumah makan, dan terutama PBB kita ini lebih mencakup masyarakat kita. Ini senantiasa kita harapkan muncul kesadaran dan memenuhi kepatuhan di Dengan komitmen bersama dari berbagai pihak, diharapkan implementasi pembayaran non-tunai di Kabupaten Polman dapat berjalan lancar dan meningkatkan PAD secara signifikan. Tim Warta Kominfo SP, Polewali Mandar. Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah.